Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Sonong Pohan dengan NIM 1805851 dari jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas video pembelajaran tentang interaksi sosial dalam masyarakat yang terjadi di warung terdekat saya. Terjadinya sistem tawar-menawar untuk membeli kebutuhan sehari-hari di warung tersebut. Oke, semoga Anda semua dapat mengerti dengan penjelasan video pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan. Sepulang sekolah, Ani dan Adi bertemu di depan sekolah. Hai, kamu terlihat cantik hari ini. Benarkah? Kamu juga terlihat pantas menggunakan sweater barumu itu. Oh iya, terima kasih. Kamu terlihat populer di sekolah ya. Enggak kok, aku cuma pintar berinteraksi. Interaksi itu apa? Lah, kamu nggak tahu? Apa sih? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang berperan saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Duh, aku jadi tambah bingung ini. Makanya, kamu buka deh aplikasi ini. Adalah sebuah aplikasi untuk mengetahui lebih dalam apa itu interaksi sosial. Yang pertama, jenis-jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial ada 3. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu, seperti adanya interaksi penjual dan pembeli di pasar. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, seperti pada gambar adanya interaksi seorang ustadz di masjid. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok, seperti adanya interaksi antara dua kelompok yang sedang diskusi. Teori interaksi sosial. Yang pertama, teori interaksionalisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead. Dasar pemikirannya, interaksi sosial menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda seperti sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh seseorang yang mempergunakannya. Contohnya seperti film Kebayan. Kebayan si anak desa ketika pergi ke kota akan dianggap sebagai orang kampungan atau orang yang udik atau kampungan oleh orang kota. Tapi ketika Kebayan berada di desa, Kebayan akan lebih dihargai. Jadi tergantung bagaimana masyarakat setempat memaknainya. Yang kedua, teori tindakan sosial dari Max Weber. Dasar pemikirannya, seluruh perilaku manusia yang dilakukan dengan sadar ataupun tidak sadar untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Max Weber, teori tindakan sosial ada 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan dari tindakan tersebut. Contohnya, seorang siswa sering terlambat ke sekolah dikarenakan tidak memiliki alat transportasi. Akhirnya, ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat lagi. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan rasional berorientasi nilai ini hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar dari orang yang melakukan interaksi. Contohnya, seorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Jadi tindakan ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini merupakan tindakan karena kebiasaan. Contohnya, adanya orang-orang yang selalu melakukan mudik pada saat Lebaran. Yang keempat, tindakan afektif atau tindakan yang dipengaruhi oleh emosi. Sesuatu yang dilakukan orang dalam berinteraksi tanpa memikirkan jangka panjangnya, ia hanya memikirkan apa yang sedang dilakukannya. Misalnya, orang sedang emosi, dia melakukan suatu tindakan yang di luar dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, teori dramaturgi. Di tokohnya dikemukakan oleh Erving Goffman. Dasar pemikirannya, pandangan bahwa kehidupan sosial dapat diibaratkan dengan serangkaian pertunjukan drama dalam sebuah pentas seni. Interaksi sosial berlangsung dalam bagian-bagian panggung depan dan panggung belakang. Seperti contohnya, manusia adalah pelaku interaksi sosial atau aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui sebuah pertunjukan dramanya sendiri. Contohnya,
misalnya kita sebagai seorang yang berada dalam lingkungan masyarakat, kita akan melakukan sesuatu yang beda bagaimana kita di luar lingkungan masyarakat dan bagaimana kita di rumah. Mungkin kita di rumah agar kita lebih terbuka, lebih leluasa, tapi ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita akan melakukan peran sesuai dengan yang diinginkan dari masyarakat setempat tersebut. Nah, itulah video pembelajaran yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Semoga Anda semua dapat mengerti dan memahami apa yang terkandung dalam video pembelajaran tersebut tentang interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, semoga kita semua paham, termasuk saya yang menyampaikan video pembelajaran. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.